Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarwan Sarif, NIM 1808 10484, jurusan Teknik Sipil. Berikut ini saya akan mempresentasikan tugas saya tentang struktur baja, di mana pada poin pertama yaitu perencanaan struktur baja. Pertama-tama kita harus tahu apa arti dari perencanaan struktur baja. Pertama, perencanaan struktur. Perencanaan struktur biasa didefinisikan sebagai paduan seni dan ilmu yang menggabungkan intuitif seseorang insinyur berpengalaman ke dalam kelakuan struktur dalam pengetahuan mendalam tentang prinsip statika, dinamika, mekanika bahan, dan analisa struktur untuk mendapatkan struktur yang ekonomis dan aman serta sesuai dengan tujuan pembuatannya. Kedua, struktur baja. Struktur baja adalah logam yang terbuat dari komponen baja struktural yang saling terhubung untuk mengangkut beban dan memberikan kekakuan. Berikutnya, metode dalam perencanaan struktur. Metode dalam perencanaan struktur ada beberapa. Pertama, metode elastis ASD atau Allowable Stress Design. Yang kedua, metode LRFD, Load and Resistance Factor Design. Poin pertama, metode elastis ASD atau Allowable Stress Design. Di dalam metode ini, elemen struktur pada bangunan seperti plat, balok, kolom, pondasi harus direncanakan sedemikian rupa sehingga tegangan yang timbul akibat beban kerja atau layan tidak melampaui tegangan izin yang telah ditetapkan, di mana sebagai persamaan berikut. Tegangan maks harus lebih kecil dari tegangan izin, di mana tegangan I yaitu tegangan yang terjadi, tegangan izin adalah tegangan izin. Yang kedua, metode LRFD, Load and Resistance Factor Design. Secara umum, struktur dikatakan aman apabila memenuhi syarat sebagai berikut, yaitu perencanaan LRFD memenuhi syarat jika kuat perlu RU lebih kecil dari kuat rencana faktor Rn dengan faktor resistensi adalah faktor tahanan yang nilainya bervariasi tergantung aksi komponen yang ditinjau. Komponen dasar ketentuan LRFD, di mana persamaannya yaitu faktor Rn harus lebih besar dari lambda I Qi, di mana Rn adalah tahanan nominal komponen struktural, faktor resistensi adalah faktor tahanan, lambda I adalah faktor beban, Qi yaitu beban hidup, beban mati, beban angin, dan gempa. Ya, poin berikutnya, perbedaan metode ASD dan LRFD. Itu pertama, metode elastis ASD atau Allowable Stress Design. Pada ASD yaitu sebagai berikut. Pertama, bebannya tidak dikalikan suatu faktor, tapi tahanan nominalnya. Yang kedua, pada ASD safety faktornya adalah 1,67 atau menjadi Pn per 1,67 sama dengan 0,6 Pn. Yang ketiga, pada ASD yang dipertimbangkan adalah kondisi layan. Jadi beban yang digunakan adalah beban kerja dan tahanan yang digunakan adalah tahanan yang diperkecil oleh suatu angka keamanan W. Yang kedua, metode LRFD, Load and Resistance Factor Design. Pada LRFD yaitu sebagai berikut. Pertama, bebannya diperbesar oleh suatu faktor, sementara tahanan nominal juga diperkecil, tapi tidak seperti ASD. Pada LRFD, tahanan tekanan nominalnya diberi faktor 0,9 atau menjadi 0,9 Pn. Yang ketiga, pada metode LRFD yang dipertimbangkan adalah kondisi ambang keruntuhan. Beban yang digunakan adalah beban ultimate dan tahanan yang digunakan adalah mendekati tahanan nominal, di mana beban ultimate atau RU adalah beban terbesar yang tidak mustahil bisa terjadi pada suatu struktur, tapi tidak terjadi setiap saat. Nah, berikutnya itu sifat mekanik baja.
Yang pertama, beban mati, dead load. Beban mati merupakan berat dari semua bagian suatu gedung yang bersifat tetap atau layan struktur, termasuk semua elemen tambahan seperti mesin serta peralatan tetap yang merupakan bagian tak terpisahkan dari gedung tersebut. Yang kedua, beban hidup, life load. Beban hidup adalah semua beban yang terjadi akibat penghunian atau penggunaan suatu gedung dan semua peralatan di dalamnya, termasuk beban-beban pada lantai yang berasal dari barang-barang yang dapat berpindah seperti mesin-mesin serta peralatan yang bukan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gedung tersebut. Sekian hasil presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.